air kolam tersebut tentunya tidak akan berwarna menjadi hijau seperti ini teman-teman. Oke, kalau tidak percaya kita bandingkan. Ini kolam ada 3 kolam, 1, 2, dan 3. Ini kolamnya terbuka semua ya teman-teman, tidak terhalang oleh pohon sehingga menyebabkan air kolam itu menjadi hijau. Dan ada di sono ada kolam kecil yang terhalang oleh pepohonan sehingga tidak terkena sinar matahari ataupun sinar mataharinya terhalang oleh pepohonan seperti ini teman-teman. Dan ini adalah kolamnya, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini air kolamnya berwarna coklat teman-teman. Itulah dia sebabnya kenapa air kolam itu sulit berubah warna menjadi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang warna air kolam. Kalau yang sebelumnya saya pernah membahas tentang warna air kolam yang berwarna coklat, hijau muda, dan juga hijau tua. Dan di kesempatan kali ini banyak yang menanyakan kepada saya bagaimana cara membuat air kolam menjadi hijau. Tentunya jika air kolam berwarna hijau itu sangat baik sekali untuk perkembangan ikan. Dan bagaimana sih cara untuk membuat air kolam ini hijau? Simak terus video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang ingin bertanya seputar budidaya ikan, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan dari teman-teman semua akan saya jawab. Oke teman-teman, simak terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di depan saya ini ada kolam nila serta kolam patin ya. Kolam patin dan kolam nila saya satukan di sini. Dan di sini warna air kolamnya berwarna hijau tua teman-teman. Di sini untuk air yang berwarna hijau tua sebenarnya kurang baik juga untuk pertumbuhan ikan. Karena kenapa? Banyak sekali alga yang terdapat pada air yang berwarna hijau tua seperti ini. Efeknya apa terhadap ikan? Ikan akan berebutan oksigen terhadap alga yang ada di air berwarna hijau tua seperti ini teman-teman. Jadi makanya tidak heran jika nanti sore hari ataupun pada saat malam hari ikan itu akan muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen, karena kandungan oksigen yang terdapat di dalam air kolam ini sangat minim sekali sehingga ikan keluar ke atas permukaan. Dan kemudian di sini juga ada air kolam gurame. Ini kolam gurame. Ini juga di sini berwarnanya hijau pekat. Akan tetapi beda dengan ikan nila. Jika ikan nila kekurangan oksigen, dia akan memunculkan ke permukaan ya. Beda halnya dengan ikan gurame. Ikan gurame lebih kuat karena dia mempunyai 2 sistem pernapasan. Dia selain mempunyai insang, kemudian ada 2, yaitu 1 insang, yang kedua insang yang mirip labirin sehingga memudahkan ikan gurame untuk menghirup oksigen. Jika ikan nila mudah mati jika dibudidayakan di air tenang, dan ikan gurame berbeda halnya. Dan tidak masalah jika ikan gurame air kolamnya berwarna hijau tua seperti ini teman-teman. Ini tidak akan berpengaruh terhadap ikan gurame itu sendiri. Oke teman-teman, jadi di sini ada lagi. Ini ada kolam ikan lele ya. Sejujurnya ini baru seminggu diisi air, kemudian langsung diisi oleh ikan lele. Di sini setelah 2 hari ataupun 3 hari air tersebut diisi, air kolam ini langsung berubah menjadi hijau. Apa penyebabnya? Penyebab utama air kolam berubah menjadi warna hijau seperti ini yaitu berada di alam terbuka seperti ini teman-teman. Kita lihat di atasnya itu ya, tidak ada penghalang, tidak ada pepohonan. Jadi air ini akan cepat berubah berwarna menjadi hijau karena terkena sinar matahari. Itulah salah satu penyebab utama
air kolam berubah menjadi hijau, baik di kolam tanah, di kolam terpal, ataupun di kolam beton. Jika lokasi kolamnya tersebut terbuka, tidak terhalang oleh pepohonan dan langsung terkena oleh sinar matahari, air kolam tersebut akan berubah menjadi hijau. Dan inilah dia salah satu penyebab utama air kolam berubah menjadi hijau, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bertanya bagaimana cara membuat air kolam tersebut berubah menjadi hijau, ya jawaban saya karena sering terkena sinar matahari. Jika teman-teman kolamnya tidak berwarna hijau, apakah lokasi kolam teman-teman semua itu terbuka atau tertutup? Jika terhalang oleh sinar matahari, maksudnya kolamnya itu tidak pernah terkena sinar matahari langsung, air kolam tersebut tentunya tidak akan berwarna menjadi hijau seperti ini, teman-teman. Oke, kalau tidak percaya kita bandingkan. Ini kolam ada 3 kolam, 1, 2, dan 3. Ini kolamnya terbuka semua ya teman-teman, tidak terhalang oleh pohon, sehingga menyebabkan air kolam itu menjadi hijau. Dan ada di sono ada kolam kecil yang terhalang oleh pepohonan sehingga tidak terkena sinar matahari ataupun sinar mataharinya terhalang oleh pepohonan seperti ini, teman-teman. Dan ini adalah kolamnya, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini air kolamnya berwarna coklat, teman-teman. Itulah dia sebabnya kenapa air kolam itu sulit berubah warna menjadi hijau, karena salah satu faktor penyebabnya yaitu sinar matahari, kurang mendapat sinar matahari, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang air kolamnya tidak berwarna hijau ataupun air kolamnya hanya berwarna coklat seperti ini, jangan berkecil hati, karena air coklat ini juga baik juga untuk ikan, teman-teman. Jadi tidak harus air kolam itu berwarna hijau, teman-teman. Asalkan ikan tersebut sehat dan bisa sampai besar, itu sudah bagus sekali, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video dari saya, penyebab utama air kolam berubah menjadi hijau. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.